kembali lagi di Ngobras Fakta, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobras, kali ini bersama Mila yang akan menemani Sobat Ngobras di acara ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Tentunya masih di edisi spesial Ramadan. Gak terasa nih, udah hampir 3 lebaran ya. Dan pastinya aku juga mau ngingetin sama teman-teman semuanya untuk pokoknya tetap semangat, apalagi ini menyambut hari lebaran ya. Walaupun keluarganya itu gak semuanya bisa berkumpul, tapi pokoknya harus tetap semangat. Oke, kali ini di acara ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah dengan tema kiprah alumni ya. Kalau ngomong tentang kiprah alumni itu identik dengan apa nih, mahasiswa yang terdahulu ya. Tentunya kali ini aku nggak sendirian karena Mila nggak suka dengan yang kesendirian ya. Langsung aja nih, Mila bareng Kang Jito. Halo. Halo Mbak Mila. Oke, Sobat Ngobras, ini adalah Kang Jito ya. Kang Jito ini merupakan alumni Fakultas Dakwah ya Kang? Ya, betul. Ini Fakultas Dakwah beneran? Jadi aku itu alumni Fakultas Dakwah sebelum jadi fakultas. Oh, terus jadinya jadi apa itu? Masih sekolah tinggi dulu ya, masih jurusan. Iya. Jurusan dakwah. Aku kebetulan KPI, angkatannya 2002, lulusnya alhamdulillah 2008. 2008. Iyalah, 6 tahun kan dia. Oke. Ya. Ini bisa salam-salam nih, mungkin saya hello dulu nih, mungkin Ya. angkatan 2002 ya. Ya halo, ya semua angkatan ya. Oh iya. Semua angkatan karena kita alumni ya, semua angkatan. Dari angkatan pertama tentu saja. Oke. Jadi Sobat Ngobras, Kang Jito ini dulunya dari prodi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, kayak gitu ya Kang. Mungkin bisa ini dulu dong Kang Jito itu asalnya dari mana Kang? Oke. Tadi kalau jurusan sudah. Ya. Kemudian kalau asal, kebetulan saya asal Cilacap. Cilacap. Oke, asal Cilacap, tapi sejak 2002 tertambat hati dan pikiran di Purwokerto sampai sekarang. Oke, jadi Gitu. menempatkan di Purwokerto ya sekarang. Sudah domisili Purwokerto, keluarga juga di Purwokerto. Seperti itu. Oke, jadi memang dari 2002 sudah ada di Purwokerto. Kang Jito sendiri ini berbicara mengenai alumni ya. Oh iya. Berbicara mengenai seorang alumni itu, dan kebetulan alhamdulillah Kang Jito diamanahkan menjadi ketua ya Ikatan Alumni Fakultas Dakwah. Iya. Bisa diceritakan dong Kang, gimana awalnya? Terima kasih juga ini. Terima kasih sekali ada waktu di podcast kali ini. Saya juga minta maaf sama teman-teman, barangkali teman-teman alumni nih, karena memang baru saja kemarin diamanati untuk jadi ketua Ikatan Alumni Fakultas Dakwah. Nah, ini perdana betul. Sebelumnya memang ada ikatan alumni, kemudian diperbaharui yang sekitar sebulan yang lalu ada beberapa perwakilan alumni lintas angkatan ketemu. Kemudian fakultas menghendaki diamanati untuk membuat ikatan alumni Fakultas Dakwah, dan ini tentu tidak sederhana, tetapi karena pandemi dan sebagainya kita bergerak cepat. Kemudian salah satu keputusannya adalah saya yang diamanati. Jadi minta izin juga sama teman-teman alumni nih dimanapun berada, mudah-mudahan ya satu ya gelem ora gelem gitu kan, mau tidak mau ya si ketuanya ini gitu. Jadi mungkin ada yang kenal, ada yang tidak. Di angkatan sebelumnya sampai angkatan yang baru-baru ya, berarti ini forum sekaligus perkenalan gitu. Salam kenal dari saya, Rujito. Tapi kalau panggilannya biasanya Jito gitu. Kang Jito ya, oke. Itu sejarahnya gitu, kenapa ada Ikatan Alumni Fakultas Dakwah. Sebelumnya ada, ini dihidupkan lagi istilahnya begitu. Oke, berarti sebelum Kang Jito jadi ketua Ikatan Alumni, dulunya itu memang sudah ada ya Kang? Betul. Jadi memang dulu ada, dan ketuanya informasi yang saya terima itu Mas Arif ya. Mas Arif itu sekarang ketua KPU Kabupaten Banyumas. Wah, ketua KPU ya? Iya. Jadi ketuanya dulu keren. Nah sekarang nggak tahu nih. Mudah-mudahan juga tidak kalau keren. Lebih keren mungkin ya ini. Iya. Itu dulu begitu dulu.
Jadi kalau kalau cerita alumni Mbak Mila ini jadi kebetulan cerita Mas Arief tadi yang sekarang Ketua KPU. Salam hormat ke Mas Arief dan teman-teman senior. Jadi gini, bicara alumni itu memang diasporanya kan kemana-mana ya, diaspora. Sudah lulus, saya angkatan 2002 itu angkatan ketiga KPI kalau nggak salah. Sementara BKI lebih dulu kelihatannya. Itu sudah kemana-mana Mbak Mila. Misal ada Mas Arief sendiri yang ketua KPU, ada saya sebut ini dengan tidak mengurangi rasa hormat sama yang lain, ada Mas Harun misalkan yang jadi anggota DPRD di Cilacap. Kemudian ada juga teman-teman yang begitu aktif menjadi rohaniawan ya di beberapa rumah sakit gitu, baik rumah sakit swasta, negeri, rumah sakit gede, rumah sakit utama, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto itu seperti itu. Kemudian ada juga teman-teman yang menjadi misalkan ada yang jurnalis, kemudian ada yang agak belok sedikit mungkin sudah jadi bos gitu ya, ada yang pemborong, ada yang macam-macam lah. Saya pikir diasporanya sekarang udah lengkap. Itu yang saya sampaikan kemarin ke teman-teman di fakultas, termasuk Pak Dekan dan juga seluruh pimpinan di Sivitas Fakultas Dakwah. Oke, jadi Kang Jito ini kan merupakan ikatan alumni Fakultas Dakwah ya. Pastinya ada yang dari KPI, betul, BKI, semuanya ya, memang ya. Dan pastinya ini dari alumni sendiri itu sudah mempunyai rekam jejak yang luar biasa sekali ya. Oh iya, kalau alumni itu kan memang satu tersebar banyak dan yang kedua ragamnya banyak sekali. Mungkin kalau teman-teman alumni yang agak kekinian gitu atau secara umum sudah dengar dan sudah kenal. Misalkan kita kenal ada Mbak Mumpuni. Mungkin yang kedua ada Mas Hari. Itu kan mungkin sudah lebih terkenal daripada yang lain. Sudah lebih terkenal dari kampus bahkan. Sudah masuk televisi ya. Nah, itu yang teman-teman perlu tahu bahwa itu salah satu aset yang dimiliki oleh Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Termasuk untuk publik juga. Publik mungkin taunya Mbak Mumpuni atau Mas Hari. Dulu cuma mewakili bisa kampus, bisa kabupaten, atau kadang-kadang pesantren karena teman-teman juga tinggal di pesantren. Tapi itu salah satu yang kalau boleh dibilang masterpiece atau apalah yang brand ambassador ya. Yang saya pikir ini harus diketahui publik dan itulah salah satu asetnya Fakultas Dakwah gitu. Oke, ini Kang kalau bicara mengenai ikatan alumni gitu ya. Kita kan sudah lulus, pasti sudah mempunyai kesibukan masing-masing. Terus kepentingannya juga berbeda-beda lah intinya. Itu dari Kang Jito sendiri kan sekarang jadi ketua nih ya. Apakah ada misal forum yang bisa menyatukan atau menjalin silaturahmi? Betul. Persis memang Mbak Mila. Jadi dengan adanya ikatan alumni ini, apa-apa yang tadinya berserak, baik itu datanya alumni di mana saja, ngapain aja, itu harapannya nanti bisa lebih terpusat informasinya. Tentu kalau bicara datanya komplit itu nanti harus serius sekali ya. Minimal kita ada kumpul. Yang kedua, yang paling sederhana bisa kita lakukan, nanti juga mohon bantuan teman-teman alumni, tentu akan dibikin koordinator perangkatan atau perlintas angkatan. Jadi misal angkatan 99 sampai 2002 mungkin masih bisa satu koordinator. Kan masih jenjang kuliah tuh. Misalkan saya angkatan 2002. Saya masih agak kenal tuh angkatan 99. Iya. Itu kan masih nggak terlalu jauh. Iya. Nah, bisa jadi seperti itu. Yang penting ada perwakilan. Perwakilan angkatan, perwakilan juga jurusan atau prodi. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu barangkali ya, kalau dulu itu kan hanya ada dua. Hanya ada BKI sama KPI. Iya. Kalau sekarang ada berapa coba Mbak Mila? Ada 4 dong. Belum. Ini yang baru-baru juga. Yang lama mungkin alumni belum tahu. Iya, belum kurang tahu udah ya mungkin. Nih. Iya betul. Mbak Mila yang dites coba. Iya. Tahu dong pastinya. KPI. Ada BKI dulu. BKI. Iya. BKI. Terus? Ada BKI, ada KPI, terus ada PMI dan juga ada manajemen dakwah. Berarti sekarang total ada 4 ya, susah prodi ya, 4 prodi. PMI. Kan PMI. teman-teman lama nggak tahu nih PMI itu apa? Iya betul. Itu PMI itu pengembangan masyarakat Islam. Iya. Kalau MD? MD itu manajemen dakwah. Lah ini kan juga. Lah ini salah satunya Mbak Mila. Jadi dengan adanya ikatan alumni Fakultas Dakwah saling memberi informasi.
dari fakultas ada hal-hal yang baru juga bisa diinformasikan. Kalau bahasa kerennya orang KPI itu diseminasi informasi. Wah. Mbak Mila juga nggak tahu kelihatannya. Iya, tahu, betul. Persebarannya cepat karena ada alumni, apalagi zaman teknologi gitu kan. Sebaliknya, kalau ada informasi baik dari teman-teman alumni, baik itu tidak melulu soal pekerjaan ya. Iya, betul. Itu bisa juga feedbacknya ke kampus. Oh ternyata Mas Dito sekarang jadi Bupati Cilacap misalnya. Amin, amin. Kan ya. jadi, Iya. nah, contoh lah. Jadi dengan adanya ikatan alumni ini, kalau Mbak Mila tanya mau ngapain, satu, tentu dengan adanya forum ini mudah-mudahan menjadi rajutan semua alumni di lintas generasi, lintas angkatan, lintas prodi. Itulah. Kalau sudah kumpul mau ngapain, saya pikir bisa bertukar informasi dan bisa bertukar peluang. Karena tujuan yang ketiga adalah seringkali itu orang masuk kampus, pilih fakultas dakwah, kuliah di fakultas dakwah dengan serius dan dapat nilai E sampai cum laude gitu. A sampai cum laude. Tapi habis kuliah bingung. Mau jadi apa? Ya, Selain betul. jadi manusia sudah gitu kan, jadi apa gitu. Nah, makanya harapannya tentu dengan adanya ikatan alumni ini persebaran informasinya lebih komplit, bahkan sejak dari masuk ke kampus kita, IAIN Purwokerto memilih fakultas dakwah, mudah-mudahan nanti teman-teman alumni bisa influence tuh, ya ngasih informasi ke teman-teman yang baru masuk. Kamu masuk ke fakultas dakwah dengan 4 prodi tadi mau ngapain? Nah, selain mau ngapain, syukur yang ngomong nanti alumninya yang benar-benar sudah sesuai dengan linear kuliahnya. Iya. Misalkan ada yang jadi wartawan KPI, ada yang jadi rohaniawan di rumah sakit, ada yang jadi bisnis tour and travelnya syariah misalkan ya. Iya. Ada yang kemudian di Peksos, pekerja sosial, kan lebih keren. Jadi anak-anak yang masuk ke fakultas dakwah punya gambaran, tidak hanya berimajinasi gitu. Jadi apa ya nanti? Enggak, tapi itu salah satunya. Iya, jadi ada 3 tadi tujuannya, data kita kompliti, komunikasi jaringan kita perbaiki, dan yang terakhir adalah sifatnya praktis betul ya, best practice. Pokoknya kalau ada mahasiswa baru, kita nanti bisa ngasih influence, mau PPL juga kita ngasih influence, gitu kan. Syukur teman-teman alumni yang keren sudah punya usaha, sudah punya tempat yang keren, bisa dititipi PPL kan. Iya, sangat mungkin. Betul. Itu Mbak Mila. Iya, betul sekali. Cocok nggak begitu? Cocok banget. Karena memang kalau kita mempunyai suatu ikatan, terus channelnya kita juga makin luas ya Kang Dito. Ikatan batin. Bukan ikatan batin, apalagi ikatan cinta. Ikatan cinta. Itu yang rame ya. Iya. Itu kurang lebih begitulah gambarannya gitu iya. Mbak Mila. Setuju banget sih, memang adanya ikatan alumni ini salah satunya untuk bisa yang PPL itu ya. Biasanya kita dari para mahasiswa itu bingung ya mau PPL di mana. Nah, betul. Apalagi sekarang selain bertambah prodi jurusan itu, saya juga dapat informasi kan mahasiswanya semakin banyak. Iya, betul. FYI Mbak Mila, for your information. Iya. Okay. Kalau zamanku dulu kuliah itu satu kelas berapa coba? Satu kelas berapa aja? Satu kelas ini main tebak-tebakan. Iya, tebak-tebakan. Okay. Biar satu asik kelas ini. Dulu kan berarti masih jadi STAIN ya? Masih STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Okay. Itu paling enggak 30? Alhamdulillah. Separohnya? 15. Iya. Oh, berarti cuma belasan. Betul. Iya betul memang. Waktu itu angkatan segitu, terus biasa kan terkena erosi juga kan. Iya. Ada yang nggak diteruskan, ada yang nggak selesai. Itu angkatan saya segitu. Jadi kalau sekarang tambah banyak, otomatis satu peluang, satu kabar baik, juga ada kabar yang harus diselesaikan. Contoh PPL kan berarti kan sekarang KPI misalkan ada berapa anak, ada bahkan berkelas-kelas mungkin. Banyak sekali. Nah, kan gitu kan. Udah keren-keren gitu kan. Seragamnya juga bagus-bagus, PPL-nya bingung mau di mana kan gitu kan. Itu harapannya lah mudah-mudahan. Nah, tapi tadi Mbak Mila, dengan tujuan mulia itu tadi, tentu sekali lagi karena ini ikatan alumni Fakultas Dakwah, saya sekadar diamanati menjadi penyambung saja. Iya. Kuncinya di teman-teman alumni betul. Jadi mohon support. Sekadar nanti silaturahmi lewat digital juga mohon bisa berkenan gabung. Mungkin pilihannya grup Telegram nanti supaya masuk banyak. Semua, ya. Kalau misalkan di WhatsApp mungkin
dengan perwakilan tadi. Yang penting disupport betul. Disupport, Betul. yuk gabung. Kira-kira apa nih yang bisa kita berikan? Itu prinsip saya pikir harus di. Kalau nggak ada dukungan sama teman-teman, apalah Iya, mau artinya apalah artinya sebuah ikatan. cinta. Alumni kalau Jawa kan gitu. Ikat Gitu, Mbak Mila. ikatan alumni yang di dalamnya ada cinta. Oh Mungkin yes, itu kan harus juga, begitu. ya. Lah kan gini, dulu kita kuliah, mungkin ada teman-teman yang bilang, Mas Ito dulu kuliah dapatnya apa, itu kan, pacar nggak dapat, gitu kan, istri nggak dapat, Dapatnya apa? dapatnya apa? Satu, legalitas kita jadi sarjana, itu kan penting. Iya. Iya, itu coba, kuliah lama kalau nggak dapat sertifikat itu tadi ijazah, mau kemana-mana nggak bisa. Secara ilmu ya namanya ilmu itu kan cair, open source gitu kalau bahasa sekarang. Iya. Susah nih bahasanya. Open source. Iya. Ilmu itu kan terbuka banget kan, kita Iya. bisa ambil dari manapun. Heeh. Tapi bahwa kita punya legalitas, yang teman-teman Peksos bisa jadi bekerja, yang teman-teman jurnalis juga bisa menjadikan ijazahnya linear. Kamu ngapain daftar jadi presenter? Kamu ngapain daftar jadi wartawan? Saya lulusan komunikasi gitu kan. Buktinya apa? Gitu. Iya, PKI betul. juga sama, teman-teman bisa masuk ke rumah sakit dan seterusnya. Kamu ngapain daftar jadi rohaniawan? Ya karena saya memang linear BKI. Buktinya apa? Nih, terus BKI loh. Bimbingan konseling, Islam. ada Islamnya lagi. Ada Kurang apa Islamnya, coba? Kurang apa? Iya, itu Betul. contoh. Jadi, lah itu kita dapat. Lah sekarang pada saatnya fakultas memanggil. Oh, gitu. Ke alumni nih, fakultas memanggil. Nggak usah ngasih duit, nggak usah. Ya betul, karena apa ya, ibaratnya support lah ya, dukungannya itu Betul. sangat perlu buat untuk fakultas. Mudah-mudahan teman-teman dengar dan bisa didukung, dan nanti apa-apa yang saya tidak ceritakan kan sifatnya program kerja. Mudah-mudahan bisa terlaksana gitu Mbak Mila. Betul sekali. Oke, Kang Jito nih, ngomong-ngomong tentang fakultas alumni, maksudnya alumni. alumni lagi di Fakultas Dakwah. Oke. Itu kan banyak sekali alumni yang sudah sukses juga ya, alhamdulillahnya, Iya, insya sejauh Allah. yang saya tahu. Iya. Mungkin ini salah satunya yang Kang Jito kenal, itu siapa aja tuh Kang? Tadi di awal saya sudah sebut ada Mas Arif itu tadi, Mas Arif. Jadi kalau kita cerita jadi apa itu loh. Ada Mas Arif yang sekarang ketua KPU misalkan. Ada Mas Harun, ini Mas Harun juga anggota DPRD. Itu kan, aduh itu kan capaian gitu kan. Iya, Ya betul. capaian. Terus kalau saya sendiri kebetulan memang basisnya di KPI, jalurnya linear memang di komunikasi, maka sejak 2005 saya PPL di Radar Banyumas, sebut merek saja itu. Yang saya di Sokaraja. betul, Betul. itu 2005. Kemudian 2007 saya juga dapat peluang, dapat kehormatan untuk coba magang juga 2007. Tapi kemudian karena kuliah nggak selesai, ya 2007 saya sempat jadi wartawan, sudah wartawan beneran, wartawan. Di mana itu Kang Jito? Jadi Radar Banyumas Oh, 2007 itu. Kemudian setelah saya pikir-pikir, saya kembali ke kampus selesaikan kuliah 2008 ya. Itu memang yang paling penting ya Kang. Jadi kalau teman-teman kan, wah ini 2002 sampai 2008 6 tahun ngapain? Jangan-jangan aktivis tulen gitu kan. Ternyata enggak gitu kan, enggak ikut apa gitu enggak. Habis itu saya juga setelah selesai 2008 saya mengabdi ke rumah tuh, pulang ke kampung halaman, ikut berkarang taruna waktu itu karena itu juga panggilan karena senang gitu berkegiatan sosial. Kemudian saya jadi wartawan di Radar Semarang, Jawa Pos. Oh, jadi wartawan. Iya, ke sana. Kemudian nggak terlalu lama, tapi saya di Semarang, di Temanggung, di Purworejo, di Magelang. Itu tugasnya selama itu. Kemudian pindah ke Purwokerto. Balik lagi Ke Iya. Purwokerto. Jadi di Purwokerto itu saya kembali ke Purwokerto dengan status wartawan Suara Merdeka. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman alumni yang milenial yang agak kesinian mungkin ya biasa aja dengarnya gitu kan ya. Ya karena zamannya beda gitu Iya kan. betul. Kalau zaman anak-anak sekarang, teman-teman mahasiswa bahkan mungkin kalau saya bilang saya itu sekarang selebgram gitu, mungkin senang gitu kan. Iya, lebih familiar Iya, gitu ya. Jadi Selebgram. terakhir saya di Suara Merdeka, terakhir sekali wartawan politik pemerintahan. Saya sering cerita sama teman-teman, ya 11-12 dengan Pak Bupati waktu itu gitu kan, karena ngantornya sama di Pendopo gitu kan.
cuma gajinya aja beda gitu. Tapi kantornya setiap hari ke situ, liputannya di DPRD sama di kabupaten, pendopo bupati. Itu seperti itu. Dan sekarang lebih concern ke konsultan komunikasi. Ini juga ini yang bagian dari salah satu yang sangat kepingin saya share sama teman-teman di dakwah. Ini multi prodi ya, tidak harus KPI. Betapa sekarang itu teman-teman jadi objek gitu. Misalkan selebgram, TikTok, YouTubers gitu. Itu kan platformnya, alatnya. Tetapi coba bayangkan, kita bikin YouTube, kontennya harus dipikir. Selebgram juga harus dipikir. Bagaimana feed tampilan itu, feed Instagramnya bagus. Nggak tahu nih kalau yang alumni ke sana nyambung nggak? Cerita gitu kan? Pasti nyambung. Ya karena ya gitu kan, dunia berbeda. Tapi yang kepengen saya share adalah saya fokus ke konsultan komunikasi itu pada yang jadi klien itu lembaga, pemerintah desa, pesantren sama objek wisata. Jadi bukan ke teknisnya, tetapi sebelum itu tarik ke belakang. Bagaimana konsep komunikasi publik yang baik, bagaimana bikin konten yang baik, gitu kan. Jadi kalau kita jadi podcast bagus seperti ini, sebelumnya kita ngobrol dulu nih, apa yang mau disampaikan dan sebagainya. Itu yang sangat kepengen saya share sama teman-teman yang sekarang itu hanya kepengen jadi gitu kan. Kepengen jadi selebgram, kepengen jadi YouTuber, tetapi konten knowledge-nya nggak diberesi, konsepnya nggak dipahami, belum sampai ke teknis itu kan, kamera harus 1 atau 2, betul, kamera 1 atau kamera 2, itu kan yang ya itu salah satu aja sih Mbak Mila. Jadi ini sifatnya pemanasan, perkenalan, introducing, itu kan, mudah-mudahan teman-teman juga bisa memahami dan sangat dibutuhkan bantuan teman-teman alumni dimanapun berada, apapun angkatannya, apapun jurusannya. Betul. Karena kita adalah bagian dari keluarga Fakultas Dakwah. Betul. Iya. Oke, Kang Jito, aku terakhir ya mungkin ya. Ini terakhir harapannya nih untuk para alumni Fakultas Dakwah yang sekarang memang di komandoi mungkin ya. Bareng-bareng. Enggak ada. Ini bareng-bareng. Jadi ketua itu bukan berarti top, bukan, hanya sekedar kebetulan 3-nya di Purwokerto. Jadi harapan saya dengan semua alumni, ada satu lagi nih yang fokus jadi pengajar juga, saya lupa, mohon maaf teman-teman, ada yang jadi dosen keren-keren tuh. Ada doktor, sudah ada doktor. Teman-teman itu alumni sudah jadi doktor. Jadi siapapun Anda, alumni Fakultas Dakwah dimanapun berada, satu, mohon didukung Ikatan Alumni Fakultas Dakwah ini. Jangan berpikir saya dapat apa, tapi berpikir saat ini adalah apa yang bisa didedikasikan untuk Fakultas Dakwah, apa yang bisa diberikan untuk teman-teman mahasiswa, yang itu untuk kemajuan siapa? Tentu untuk kemajuan dan juga untuk kebaikan Fakultas Dakwah, yang secara otomatis grade-nya fakultas baik, juga alumni akan ikut, minimal sekali ikut bangga. Itu aja Mbak Mila, harapan saya, mudah-mudahan disupport betul lah teman-teman fakultas. Oke, begitu nih ya Sobat Ngobras. Itu perbincangan mengenai Ikatan Alumni ya Fakultas Dakwah. Atau mungkin Kang Jito mau ada yang disampaikan lagi? Saya pikir cukup. Oh cukup, oke ya. Bisa dilanjut kapan-kapan. Gitu kan. Nanti kita lihat. Kalau namanya sekarang YouTube ya, kita lihat nanti viewernya bagus nggak? Ya, bagus. Ya, kita berdoa bersama-sama. Selain berdoa juga jangan lupa ditonton ya Sobat Ngobras. Apalagi ini dari para ikatan alumni juga wajib nonton. Wajib nonton. Dan ini closing statementnya ya Bang. Oke. Bang apa atau Kang nih? Enaknya Kang ya. Oke, menurut Mila pribadi Kang Jito, yang namanya ikatan alumni itu penting banget ya, karena memang kita kan menjadi suatu bagian dari keluarga besar Fakultas Dakwah. Tentunya komunikasi, walaupun kita sudah lulus, mempunyai kesibukan masing-masing atau kepentingan yang berbeda, tapi yang namanya komunikasi itu sangat penting ya Kang. Jangan sampai dengan komunikasi. Oke, itu dia Sobat Ngobras. Pokoknya tetap saksikan terus di channel YouTube-nya di Fakultas Dakwah. Dan jangan lupa kalau udah ditonton, di like juga boleh, subscribe juga boleh ya. Oke, gak kerasa juga kita udah ngobrol ya, walaupun memang kurang lama. Semoga kita bisa berjumpa lagi di
di next podcast ya. Oke. Oke, mungkin nanti bisa hadir dengan alumni yang lainnya. Ya. Oke. Terima kasih, sekian dari Mila dan Kang Jito. Sekian, sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.